Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Megautami, NPM 216-10163. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa kepada De Javase Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. De Javase Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang De Javase Bank (PET). Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik Republik Indonesia dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang atau currency war. Setelah diakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda, Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian, pada masa ekonomi terpimpin dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI, yang pendiriannya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Lalu, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Selanjutnya, ada undang-undang tentang Bank Indonesia yaitu DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisikan tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mengalihkan fungsi peraturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Terima kasih.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Dwi Raja Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Reza Fadila dengan NPM 216101998. Saya dari kelas D Manajemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang Bank Indonesia. Status dan kedudukan lembaga negara yang independen diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau dari pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tujuan atau tindakan tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara makroprudensial dialihkan kepada otoritas jasa keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial. Visi dan misi Bank Indonesia. Visinya adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Sedangkan misinya, Bank Indonesia memiliki misi mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Nisa dengan NPM 216100152 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan pembentukan OJK serta menjelaskan visi dan misi dari OJK sendiri. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, apa sih tujuan dari pembentukan OJK itu sendiri? Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk untuk tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK ini, maka lembaga diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Nah, apa sih visi dan misi dari OJK? Visi OJK sendiri adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi OJK sendiri adalah mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang lalu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Aurora Yudianika, NPM 216101170. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 bidang, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK antara lain terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan yang salah satunya yaitu perizinan untuk pendirian bank. Nah, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan percadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanakan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan di pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan
dan atau mencabut izin usaha orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan dan penetapan pembubaran dan penetapan lain. Selanjutnya, nilai-nilai OJK. Nilai-nilai OJK adalah sikap yang perlu kita perhatikan dimanapun kita berada, seperti integritas atau bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik inter maupun ekstern secara produktif dan berkualitas. Inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igusta Yuania Paramita, NPM 21610197. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa asas di OJK. Dalam menjalankan wewenangnya, OJK berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Asas yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi di OJK tersebut? Nah, strukturnya itu di OJK terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Selanjutnya, siapa saja pimpinan OJK? Nah, OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Nah, jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahannya. Oke, lalu bagaimana pembiayaan OJK? Nah, pertama, sumber pembiayaan OJK menurut pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. Jadi di sini hubungan OJK dengan BI yaitu menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank atau kebijakan pemerintah dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK.
OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personil masing-masing lembaga yang dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat, timely basis. Informasi strategi yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama resiprokal yang dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistematik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula, tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Hubungan OJK dengan LPS sesuai pasal 1 UU nomor 21 tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyataan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.